ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Ohm. Ada 3 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada video ini. Yang pertama itu tujuan dari percobaan hukum Ohm, yang kedua dasar teori hukum Ohm, dan yang ketiga alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan hukum Ohm. Jadi tujuan dari percobaan mengenai hukum Ohm yang pertama yaitu 1. Memahami asas-asas fisika tentang kelistrikan. Ada beberapa asas-asas penting fisika tentang kelistrikan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, terdapat 2 jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Yang kedua, muatan positif ada pada inti atom, sedangkan negatif ada pada elektron. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari atom satu ke atom lainnya, sedangkan inti tidak dapat berpindah. Yang keempat, atom penghantar atau konduktor memiliki elektron-elektron bebas yang sangat mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam penghantar. Yang terakhir, muatan listrik dapat bergerak atau mengalir jika ada beberapa potensial atau tegangan. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu menunjukkan hubungan antara beda potensial, kuat arus, dan hambatan pada sebuah rangkaian besar. Tegangan setara dengan besar arus yang mengalir dikali besar hambatannya dan dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan I kali R, di mana V beda potensial antara kedua ujung penghantar dengan satuan volt. I sama dengan arus yang mengalir dengan satuan ampere, dan R sama dengan hambatan kawat dengan satuan ohm. Selanjutnya, dasar teori hukum Ohm. Apabila pada ujung-ujung suatu penghantar diberi beda potensial, maka pada penghantar mengalir arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Menurut Georgi Simon Ohm, bahwa kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan potensial antar ujung-ujung penghantar tersebut, asalkan sifat penghantar tetap. Baik, pembahasan yang terakhir mengenai alat dan bahan yang digunakan. 1. Laptop. Laptop digunakan sebagai media untuk menginstal aplikasi simulasi PET. Yang kedua, aplikasi simulasi PET. Aplikasi ini digunakan untuk pengambilan data-data praktikum. Yang ketiga, pena atau ballpoint. Digunakan untuk mencatat hasil praktikum. Dan yang keempat, kertas. Digunakan sebagai media tulis untuk mencatat hasil praktikum. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai hukum Ohm. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.